Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini, Allah himpun kembali kita di masjid yang mulia, Masjid Al-Ittihad Permata Pamulang, dalam rangka mempatrikan dan melaksanakan niat yang satu, yakni hadir di masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni salat subuh berjamaah yang diteruskan dengan rangkaian zikir dan halaqah ilmiah yang biasa dilaksanakan setiap pagi Sabtu. Mudah-mudahan niat yang tulus dan ikhlas, ringan langkah menuju masjid ini dicatat dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh yang merupakan perbekalan terbaik untuk menyongsong hidup dan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini posisi kita berada di bulan yang masyhur, bulan yang mulia. Kemasyhuran dan kemuliaan bulan ini karena di bulan inilah lahir sosok manusia istimewa, manusia yang luar biasa, manusia pilihan Allah Al-Mustafa, manusia yang menjadi nabi dan rasul kekasih Allah, teladan seluruh manusia yang menjadi rahmatan lil alamin. Maka sedikit saya ingin kupas sebelum masuk ke dalam topik yang sudah ditetapkan pada pagi hari ini. Kemasyhuran dan keterkenalan Rasulullah, di mana nama Muhammad itu adalah nama yang sangat familiar. Terkenal bukan hanya di zamannya, tapi terkenal jauh ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Karena nama Muhammad itu termaktub di dalam kitab-kitab samawi. Bukan hanya tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, tetapi juga tertulis di dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Sehingga nama Muhammad ini sudah diketahui oleh para nabi dan para rasul meskipun Rasulullah Nabi Muhammad itu belum lahir, dan disampaikan kepada seluruh umat-umatnya. Bahkan di dalam kitab Bada'i'uz Zuhuri fi Waqa'i'id Duhur,
karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas Al-Hanafi. Di situ dijelaskan, nama Muhammad itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diambil dari beberapa tanah yang ada di permukaan bumi ini, kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, tolong ciptakan makhluk yang sejenis denganku. Karena selama ini Nabi Adam dia bergaul dengan makhluk yang lain jenis, yakni bangsa malaikat dan iblis. Maka diceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal ketika zaman Nabi Adam itu, Nabi Adam begitu turun dari mimbar, kemudian duduk di tengah-tengah para malaikat. Ya. Nabi Adam duduk di tengah-tengah para malaikat. Pada saat itu Nabi Adam tertidur dan bermimpi. Bermimpi melihat sosok manusia yang bernama Siti Hawa, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tulang rusuk bagian kiri, dengan penciptaan yang seindah-indahnya, dengan penciptaan yang secantik-cantiknya. Wajahnya, bodinya melebihi kecantikan 1000 kali para bidadari yang disediakan di dalam surga. Jadi Siti Hawa itu lebih cantik daripada para bidadari. Kemudian begitu bangun dan membuka matanya, ternyata mimpi itu langsung menjadi kenyataan. Siti Hawa ada di depannya. Ini luar biasa. Kehendak dan kudrat Allah. Karena cantiknya yang luar biasa, Nabi Adam itu terperangah. Nabi Adam langsung jatuh cinta di pandangan pertama itu. Bergelora di dalam jiwanya, syahwatnya berkecamuk, ingin berjalan dan mendekati serta menyentuhnya. Tapi ada suara, larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, itu bukan muhrim. Jangan engkau dekati, jangan engkau sentuh dia. Sebelum engkau memberikan mahar kepadanya, baru akan menjadi milikmu. Lalu Nabi Adam bertanya, ya Rabb, apa yang harus aku lakukan? Dan apa yang menjadi maharnya untuk menikahi Siti Hawa ini? Karena saya tahu bahwa dia diciptakan adalah ini untukku. Apa kata Allah? Yang menjadi maharnya yang pertama, nanti kalau kamu berada di dalam surga, jangan engkau dekati pohon. Ini termaktub di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan engkau dekati, wahai Adam dan Hawa, pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, maka kamu akan menjadi orang-orang yang zalim, orang yang menzalimi dirinya sendiri karena telah melanggar suatu larangan yang telah Allah tetapkan. Ini yang pertama. Dan pohon itu akhirnya dinamakan, dikasih nama oleh iblis, namanya pohon khuldi. Ini yang memberi nama itu adalah iblis itu. Dalam rangka menipu Nabi Adam dan Siti Hawa supaya mau mendekati dan mencicipi buahnya, karena khuldi itu adalah keabadian. Hai Adam, kalau kamu memakan buah khuldi, kalau kamu mendekati pohon ini, maka kamu akan abadi berada di dalam surga. Ini tipu daya. Nabi Adam lupa dengan tipu daya ini, bahwa dia, setan itu, iblis itu adalah musuh yang nyata, yang akhirnya dikeluarkan dari surga.
Ini yang pertama, jangan dekat di pohon itu. Kemudian yang kedua, kata Allah, kamu harus membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kembali Adam, ya Rabb, siapa Muhammad itu? Ya. Karena belum ada orang selain dia, Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah menjawab, Muhammad itu adalah cucumu yang akan lahir di suatu zaman, yang akan aku jadikan sebagai nabi dan rasul rahmatan lil alamin, yang aku jadikan sebagai khatamul anbiya wa imamul mursalin, penutup para nabi dan pemimpin para rasul. Lalu akhirnya Nabi Adam pun bertanya kepada Allah, bagaimana caranya untuk bersalawat? Bagaimana kalimatnya? Diajari oleh malaikat Jibril, yaitu sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Diucapkan ulang, dan pada saat itu juga Nabi Adam dengan Siti Hawa dikawinkan, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada hari Jumat ketika matahari tergelincir ke arah barat sedikit. Maka ada disunahkan kalau nikah diusahakan di masjid dan di hari Jumat. Ini asal muasalnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti bahwa Nabi Adam sudah mengenal Nabi Muhammad sebagai manusia yang pertama. Bukan hanya para rasul setelah Nabi Adam alaihissalam. Keislaman kaum Ansar. Kaum Ansar adalah orang yang tinggal di Madinah. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, dan bertepatan pada saat itu adalah berkenaan dengan musim haji. Keluar dari rumah dan sampai pada suatu tempat yang dikenal dengan Aqabah. Aqabah ini dulunya gunung. Kemudian gunung itu dipapas, diratakan, sekarang menjadi tugu batu. Dia ada di suatu tempat, Aqabah ini, antara Mina dengan Makkah Al-Mukarramah. Ini Aqabah. Ketika Rasulullah berada di tempat itu, bertemu dengan beberapa orang rombongan. Lalu ditanya oleh Rasulullah, mereka menjawab bahwa kami adalah berasal dari kabilah Khazraj yang berada di Yathrib pada saat itu belum menjadi Madinah. Sudah menjadi suatu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada kesempatan di situ dia berdakwah. Di mana Rasulullah itu berada, di situ dijadikan sebagai majlisul ilmi. Kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan dan mengajarkan tentang keislaman dan dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada mereka. Ini. Kemudian perlu kiranya diketahui bahwa kabilah Akhraj ini yang berada di Madinatul Munawwarah sekarang ini itu berdekatan, bertetanggaan dengan orang Yahudi Madinah. Ya. Karena berdekatan tempatnya, maka sering ngobrol dan sering mendengar kalimat-kalimat yang muncul dari orang-orang Yahudi
mereka mengatakan sebuah kabar bahwa sudah dekat masanya akan diutus seorang nabi yang bernama Muhammad. Informasi ini mereka dapatkan dari kitab sucinya yang dibaca, yang dipegang dan diimani, yang diwahyukan kepada Rasul sebelumnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, yang bernama kitab Taurat. Karena ini adalah sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad itu termaktub di buku itu. Sudah dekat waktunya, katanya. Teringat di dalam memorinya tentang apa yang dikatakan orang-orang Yahudi Madinah. Akhirnya mereka berdiskusi, mereka ngobrol, ya. Ada salah satu di antara mereka, demi Allah wahai kaumku, wahai saudaraku, wahai temanku, dia inilah adalah seorang nabi. Saya tidak meragukan, dia adalah seorang nabi seperti yang dibicarakan, diinformasikan oleh orang-orang Yahudi Madinah. Maka oleh karena itu mari kita respon, mari kita sambut, mari kita imani, mari kita ikuti. Jangan sampai kedahuluan oleh orang-orang yang disebut dengan orang Yahudi Madinah itu, supaya kita lebih dulu masuk Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kami sudah meninggalkan mereka. Kami sudah meninggalkan kaum kami. Ya. Dan tidak ada suatu permusuhan dan tidak ada satu kezaliman, tidak ada satu kekerasan yang melebihi kekerasan yang dilakukan oleh mereka, yaitu kaum kami. Tidak ada satupun sesuatu peristiwa yang terjadi yang lebih dahsyat yang sudah dilakukan oleh mereka itu. Maka oleh itu kami tinggalkan mereka. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala bisa mempersatukan kami dan mereka menjadi manusia yang bersaudara, berdampingan dengan penuh harmonisan, karenamu wahai Muhammad, maka pada saat ini juga kami akan pulang ke Madinah dan mengajak kepada keluarga kami, teman kami, orang-orang yang kami kenal untuk mengikutimu wahai Muhammad. Dan kami akan menyambutmu dengan penuh kehangatan, kebahagiaan, dan akan kami tunjukkan juga kepada mereka tentang sambutan kami ini. Jika Allah mempersatukan kami, mempersatukan mereka dengan agama ini, maka tidak ada satupun yang lebih perkasa dan gagah. Tidak ada satupun yang lebih kuat selain dirimu wahai Muhammad. Ini ucapan mereka. Subhanallah, akhirnya mereka pulang membawa iman. Mereka sampai ke Madinah dan menceritakan tentang kebenaran Rasulullah. Diceritakan kepada anak-anaknya, diceritakan kepada istrinya, diceritakan kepada tetangganya, diceritakan kepada teman-temannya tentang kebenaran Muhammad. Dan mereka mengajak orang-orang lain untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Alhamdulillah, sudah mulai Islam dikenal di Madinah, Yasrib pada saat itu. Kemudian ada bait atau baiat Aqabah.
Pada musim haji berikutnya, akhirnya datanglah rombongan sebanyak 12 orang. Rombongan sebanyak 12 orang yang mana mereka itu juga datang dari kaum Ansar. Ini di musim haji berikutnya. Kemudian pada saat itu bertemu kembali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang sama, yaitu di Aqabah. Kalau sekarang itu kan Jumratul Aqabah, Wusta dan Ula dan Wusta. Ketemu kembali. Di situ mereka berbaiat dengan Rasulullah. Janji setia kepada Rasulullah. Apa yang mereka janjikan? Kami akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji yang kedua, kami akan menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa berbentuk membunuh anak-anak kecil. Kami tidak akan melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang banyak. Kami tidak akan berzina. Kami tidak akan mencuri. Pemahaman yang dapat kita ambil dari kalimat-kalimat yang mereka ucapkan berarti pembunuhan terhadap anak-anak kecil, pembunuhan terhadap orang lain yang tidak berdosa sudah menjadi tabiat, sudah menjadi suatu tradisi dan kebiasaan mereka. Pemahaman yang kita dapat bahwa perzinahan itu begitu merajalela di kalangan mereka. Saudara-saudara, ini adalah janji di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang, yaitu menuju jalan yang lurus, yaitu agama Islam, agama yang hak, agama yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada faktor-faktor yang mendorong mereka untuk masuk ke dalam ajaran Islam, yang mengislamkan orang-orang Yahudi. Sudah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Bukan terjadi secara kebetulan. Sebab apapun yang terjadi, peristiwa di permukaan bumi ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Sampai daun yang pohon dari rantingnya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah kehendak, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kehendak Allah terhadap nabinya, terhadap Islam sebagai agama yang akan dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah pada saat itu dibimbing oleh Allah melalui wahyu. Ada beberapa faktor di antaranya yang membuat mereka begitu cepat menerima hidayah dan menerima Islam sebagai agama mereka. Yang pertama di antaranya adalah kelembutan. Kelembutan hati mereka. Kesantunan akhlak mereka. Kita nih di Mekah bergaul dengan orang penduduk aslinya. Kemudian setelah itu pindah ke Madinah, bergaul dengan penduduk aslinya. Itu akan mengalami suatu perubahan dan perbedaan yang sangat mencolok. Meski mereka tidak kenal dengan kita. Saya pernah ketika di Madinah itu, ada 2 orang disapa oleh mereka. Mereka ngobrol, mereka santun,
dengan bahasa-bahasa yang sangat mengenakan hati kita. Sampai merunduk-runduk, pergi pun meninggalkan kita dengan penuh senyuman dan doa dan mohon pamit kepada kita. Padahal kita bertemunya di jalanan pada saat itu. Ketika ditanya, dari mana antum? Mereka bertanya bahwa kami adalah penduduk asli dari sini. Jadi kesantunan, kelembutan hati yang ada pada diri mereka inilah yang buat Islam begitu cepat diterima oleh mereka. Karena inilah karakter yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu klop dengan kepribadian mereka. Dan disitulah diingatkan kembali agar mereka begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar. Nikmat yang begitu besar yang ada pada diri mereka, yang tidak ada nikmat lebih besar daripada itu semuanya. Di mana orang Ansor adalah putra-putra mereka yang jauh lebih dahulu menerima dan menyambut, meyakini Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, dan menerima Islam sebagai agamanya sebelum kabilah-kabilah yang lain itu menerimanya. Sebab pada umumnya pada saat itu mereka itu menolak kehadiran Islam, termasuk suku Quraisy sendiri. Maka pada saat itulah kita ingatkan kembali pada bab tentang ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini tiada lain karena penolakan orang-orang Quraisy terhadap Islam. Bukan hanya sekedar penolakan, tetapi mereka juga berusaha untuk menganiaya dan mensayembarakan Rasulullah untuk dibunuh karena dianggap sebagai satu agama yang menyesatkan. Mereka menolak, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Tetapi penduduk Madinah langsung mereka menerima Islam sebagai agamanya. Kelembutan hati. Kemudian juga faktor yang kedua, di antara sekian faktor-faktor yang banyak itu, di mana mereka sudah lebih dahulu mengenal Islam, mengenal Muhammad dari temannya sendiri yang beragama Yahudi. Sehingga begitu Rasulullah bertemu dengan mereka, langsung memori itu ada di dalam benak hati dan pikiran mereka. Oh, inilah yang dimaksud dengan Nabi yang disebutkan oleh orang Yahudi. Saudara, inilah faktor-faktor pendukung keislaman orang-orang Ansar atau orang yang tinggal di Madinatul Munawwarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak saya terlalu lama itu ya untuk memberikan tausiah ini ya. Ini agak sedikit kurang sehat ya. Mungkin mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan dengan sirah nabawiyah yang kita ungkap pada kesempatan kali ini sebagai bukti kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah di mana kita akan disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti berada di dalam surga. Dan mudah-mudahan juga ini akan menjadi syafaat ketika terjadinya hari kiamat nanti, di mana orang-orang mengalami suatu kebingungan, kehiruk-pikukan, seperti apa yang sebuah riwayat yang terjadi terhadap sahabat yang mengatakan, kapan ya Rasul terjadinya hari kiamat? Lalu Rasulullah menjawab, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat yang luar biasa itu? Dan sahabat yang berasal dari sebuah pedesaan yang kita kenal dengan orang Baduy itu, mereka menjawab, tidak banyak yang kami persiapkan untuk menghadapi terjadinya hari kiamat, tetapi hanya satu, yaitu ista'dadtu lis-sa'ati hubballahi wa hubbar rasul. Aku persiapkan menghadapi hari kiamat itu, yakni itu hanya satu, cinta kepada Allah dan cinta kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disusul dengan riwayat yang lain dalam hadis Nabi yang mengatakan, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan termasuk orang yang nanti akan bersanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Dan kita tahu surganya Rasulullah adalah surga yang tertinggi, yakni surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah iyaya wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.